Perkenalkan, nama saya Rina Maisaroh dengan nomor induk mahasiswa 8560955529. Saya berasal dari UPBJJ Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas praktikum mata kuliah PDGK 4107, yaitu praktikum IPA di SD. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD pada modul 7 dengan tema optik yang berjudul pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama cermin datar, cermin cembung, sendok pengganti cermin cekung, lampu senter, busur, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya, kemudian nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar dan ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan 55 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan lilin di depan cermin datar. Lalu amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti berikut, kemudian nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung yang mana saya menggunakan sendok sebagai penggantinya. Pertama, susunlah alat sebagai berikut. Kemudian, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung atau mengenai sendok. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh sendok tersebut. Kemudian, aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut membentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata. Pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi sendok. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari sendok dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari sendok, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus sendok. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus sendok. Dari hasil percobaan pengamatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya bisa dipantulkan dan arah pantulannya dipengaruhi oleh bentuk permukaan cermin. Cermin datar membentuk bayangan yang sama besar, tegak, dan jaraknya sama dengan benda. Cermin cembung menghasilkan bayangan lebih kecil, tegak, dan berada di belakang cermin. Adapun cermin cekung atau sendok bisa menghasilkan bayangan yang berbeda-beda, yaitu tegak atau terbalik, besar atau kecil, tergantung jarak benda dari cermin cekung atau sendok.